Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini materi kimia masih lanjut tentang penentuan entalpi reaksi. Tapi untuk hari ini kita bahas menentukan entalpi reaksi itu berdasarkan jenis soal susunan reaksi. Oke. Yakni pengertian hukum Hess. Kemarin sudah kita bahas, kalau di dalam hukum Hess itu tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi yang dilihat keadaan awal dan keadaan akhirnya, bukan kalornya. Ya. Kemudian di sini contoh soal atau soal-soal tentang pengertian hukum Hess itu umumnya terdiri dari 3 jenis soal. Yang pertama tentang data delta F, ini tentang entalpi pembentukan standar, kemudian diagram siklus dan susunan reaksi. Untuk nomor 1 di data delta F, kemudian diagram siklus, ini minggu kemarin sudah kita bahas sama-sama. Kemudian untuk hari ini kita bahas tentang susunan reaksi. Jadi tentang contoh-contoh soal penyelesaian soal tentang yang berhubungan dengan soal-soal susunan reaksi. Oke. Ya, untuk jenis soal susunan reaksi, pada prinsipnya untuk menghitung atau mencari delta H-nya, delta H reaksi R, itu dengan 4 cara. Jadi kalian harus memperhatikan 4 prinsip ini. Prinsip yang pertama, reaksi harus disusun sehingga menghasilkan reaksi yang ditanyakan. Jadi reaksi, nanti ada sebuah reaksi di contoh soal nanti, nah itu harus kalian susun, tentukan mana yang akan digunakan ya, nanti ada contoh soalnya. Kemudian yang kedua, jika suatu reaksi dibalik, nah ini nanti reaksinya itu yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan, reaktan atau produknya itu sebelah mana. Itu jika itu dibalik, reaksinya dibalik, mana yang produk dulu, mana yang reaktan dulu, maka delta H-nya itu maka juga harus dibalik. Artinya di sini, jika reaksi itu mempunyai delta H sama dengan positif, maka jika dia dilihat reaksinya berubah menjadi produk, awalnya misalkan reaktan menjadi produk, kemudian ternyata dicari delta H-nya, reaksinya dibalik, produk dulu kemudian reaktan, nah, maka delta H-nya awalnya positif, delta H-nya menjadi negatif. Itu ya, nanti kita coba di soal bagaimana membaliknya. Kemudian jika reaksi dikalikan atau dibagi dengan A ini bisa dibagi 1, 2, kalau 1 nggak bisa ya, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka delta H-nya itu juga harus dikali atau dibagi dengan A tadi ya, dibagi 2, 3 dan seterusnya ya, nanti kita coba soal. Kemudian nomor 4, jika beberapa reaksi dijumlah, nah ini sama kayak seperti dibagi atau dikali tadi, maka delta H-nya juga harus dijumlahkan. Itu ya. Oke, bagaimana bentuk soalnya? Ini contoh dulu, contoh soal. Misal, saya mempunyai reaksi seperti ini, N2 plus 3H2, kemudian menghasilkan NH3. Ini reaktan, ini produk ya, produk. Nah ini delta H-nya atau perubahan entalpinya. Nah maksud dari reaksi dibalik, nih, berarti kan NH3 awalnya sebagai produk ya. Di sini kemudian kalau reaksinya dibalik,
awalnya NH3 itu sebagai produk. Nah, itu bentuknya dibalik. Produknya awalnya di sebelah kanan, reaktannya di sebelah kiri. Kalau jika reaksinya dibalik, maka produk terlebih dahulu, kemudian baru reaktan. Sehingga delta H-nya pun juga harus dibalik. Tadinya negatif, ini tadinya negatif menjadi positif. Bisa ya dipahami ya. Kemudian ada lagi tadi reaksinya dikalikan 2. Maka reaksinya awalnya dia hanya N2, reaktannya N2 plus 3H2 menghasilkan NH3. Jika dikalikan 2, maka ditambahkan koefisien di depannya. Ini menjadi 2Na2, 2N2 plus ini dikalikan 2, 3 tadi menjadi 6H2. Ininya juga produknya dikalikan 2 juga, maka menjadi 2NH3. Begitu juga ini perubahan entalpinya juga dikalikan 2. Ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Ya, ini contoh soal latihan 1. Jika diketahui reaksi termokimia sebagai berikut, ini CO2 plus 2H2 menghasilkan CH3OH plus 3/2 O2 dengan perubahan entalpi plus 160 kJ. Tentukan delta H reaksi untuk, nah ini reaksinya. Perhatikan reaksi ini ya. Tentukan delta H reaksi untuk 2CH3OH plus 3O2 2CO2 plus 4H2. Coba kalian perhatikan reaksi ini ya, reaksi ini dibanding dengan reaksi ini. Apa perbedaannya? Betul ya. Ini awalnya produk itu di sebelah kanan, tapi kita disuruh menentukan produknya berada di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Kemudian apalagi perbedaannya? Nih, koefisiennya ini dikalikan 2 kan. Nah, maka untuk menyelesaikannya, mula-mula kita selesaikan dulu yang dibalik. Berarti 2CH3OH plus 3O2 bahkan ke tadinya kanan menjadi kiri. Nah, sehingga delta H-nya awalnya positif menjadi negatif. Oke, ini yang pertama selesai karena dibalik. Kemudian yang kedua ada angka 2-nya ini. Nah, 2-nya berarti dia semua dikalikan 2, sehingga delta H-nya dikalikan 2 juga. Maka didapat delta H-nya sama dengan min 320 kJ. Satunya ketinggalan. Oke, bisa ya dipahami ya. Kemudian ini latihan kedua. Hitunglah entalpi reaksi pembakaran gas SO2 jika diketahui reaksi berikut. S plus O2 menghasilkan SO2. Perubahan entalpinya min 297 kJ. Kemudian 2S plus 3O2 menghasilkan 2SO3. Delta H-nya min 790. Hitunglah entalpi pembakaran gas SO2. Nah, reaksi pembakaran SO2. SO2 karena terjadi proses pembakaran di sini, maka memerlukan oksigen. Ya, memerlukan oksigen, menghasilkan SO3. Ya, oksigen karena di sini oksigennya cuma 1, maka ini disetarakan. Di sini 3 SO-nya, di sini O-nya 2, berarti
perlu 3O yang di sebelah kiri. Oke, untuk selanjutnya berapa nilai perubahan entalpinya? Oke, kita hitung ya. Ini cara menyelesaikannya. Oke, perhatikan urutannya. Mula-mula seperti ini reaksinya. Ini reaksi yang kita cari ya. Ini delta H-nya sini. Oke, ini saya kasih garis seperti ini biar untuk mempermudah. Nah, yang kita perlukan ini kan ini ya, reaksi ini yang kita perlukan, yang ingin kita cari. Berarti untuk reaksi yang pertama, S-nya mula-mula berada di sebelah kiri, kemudian nih berarti reaksinya berubah menjadi seperti ini. SO2 menghasilkan S plus O2, sehingga nih delta H-nya pun awalnya negatif menjadi positif ya. Nah, kemudian ini yang reaksi berikutnya 2S plus 3O2 menghasilkan 2SO3 ya. Kemudian ini kenapa saya masukkan di sini tanda perkalian 2? Ini supaya reaksi ini digabung, ini kan penggabungan reaksi, maka agar ini bisa dicoret nanti, dan bisa dicoret. Ini kan tadinya di sini 2S, ini masih S, nggak bisa dicoret kan? Maka reaksi yang atas itu dikalikan 2, jadi menjadi ini. Jadi ini ya, 2SO2 menghasilkan 2S plus 2O2. Nah, ini perhatikan, ini perubahan entalpinya juga dikali 2. Tadinya 297 kJ dikali 2 menjadi plus 594 kJ. Oke. Nah, kemudian tinggal kita coret yang unsurnya yang sama. Ini 2S sama ini. Kemudian ini 3O2 dengan 2O2 sama kan nih O2-nya. Coret-coret berarti di sini tinggal 1. Ya, tinggal 1 berarti tinggal O2. Nah, kemudian kita turunkan. Berarti ini dicoret tinggal mensisakan 2S2, 2SO2, 2S2A. Kemudian O-nya tadi tinggal O2. Kemudian ini habis, tinggal ini 2SO3. Nih. Nah, kemudian delta H-nya berapa? Delta H-nya dikurangi. Ya, dikurangi berarti plus 594 dikurangi 790 kJ. Jadi min 196 kJ. Dah ketemu ya. Ketemu nilainya berarti 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3 menghasilkan perubahan entalpi min 196 kJ. Perhatikan, ini hasil akhirnya, tetapi yang dicari SO2 plus setengah O2 menghasilkan SO3. Sedangkan di sini kan 2SO2. Maka agar yang reaksi pembakaran yang dicari ini diketahui perubahan entalpinya, maka dibagi 2. Sehingga delta H-nya pun dibagi 2. Menjadi min 98 kJ. Ini dibagi 2, 2-nya hilang. Kemudian ini tetap dibagi 2-nya hilang. Ya. Maka nilainya menjadi hilang harusnya seperti ini. Delta H-nya min 98 kJ. Bisa ya dipahami. Untuk selanjutnya ini latihan mandiri untuk kalian. Ada 2 latihan mandiri, coba kalian selesaikan. Tentukan besarnya perubahan reaksinya dari reaksi 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2 yang pertama. Kemudian ini yang kedua,
formula perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi 2Al Fe2O3 kemudian Al2 Al2O3 ini. Al2O3 plus 2Fe itu ya. Ini coba kalian selesaikan, silakan kumpulkan jika sudah selesai di Google Classroom seperti biasa, dan jangan lupa ditandai sebagai selesai. Oke, saya akhiri dulu materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.